Saya langsung ke ICW, Bung Adnan. Ya. Mungkin kalau apa yang kemudian diungkap ICW beberapa hari kebelakang ini sudah banyak juga di media sosial, di media yang bisa dibaca. Tapi sebenarnya saya ingin menekankan kepada apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan oleh ICW dan apa saja temuan-temuan, mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat ICW terhadap dugaan adanya lobi pejabat terhadap ivermectin yang beberapa hari ini ramai, Bung Adnan. Oke, Mas Ir ya. Jadi sebenarnya kita melihat ada dua soal besar ketika bicara soal penanganan pandemi ini. Tentu dari sudut pandang kami, yaitu good governance. Yang pertama, kita tahu bahwa visi leadership dalam penanganan pandemi ini kan orientasinya ke ekonomi, ya. Dan ini implikasinya adalah isu kesehatannya tidak menjadi satu hal yang cukup penting atau menjadi prioritas besar, dan ini implikasinya pada hal yang kedua yang kita sekarang sedang soroti, yaitu bagaimana kemudian karena sektor kesehatan ini tidak terlalu menjadi prioritas besar, maka kemudian seakan-akan semua pejabat publik itu boleh menjadi aktor yang langsung menangani isu kesehatannya. Ini yang membuat sebenarnya tatanan menjadi rusak. Contoh misalnya ya ivermectin itu. Ini kita ngomong salah satu saja ya soal ivermectin. Ivermectin sebagaimana kita tahu sebenarnya jauh hari sebelumnya setelah ini dikampanyekan oleh beberapa pejabat publik, katakanlah mereka adalah endorser gitu ya dari ivermectin ini, kan sebenarnya secara otoritatif oleh BPOM itu belum dikasih persetujuan untuk diedarkan. Dan sekarang kalau kita lihat dari perkembangan kebijakan BPOM, ini pun boleh diedarkan tapi dengan penggunaan terbatas. Nah, beberapa pejabat publik kita jauh-jauh hari sudah mengkampanyekan ivermectin ini. Nah, kalau kita mengacu kembali kepada apa yang menjadi permintaan maaf dari PT Harsen, karena sudah mensosialisasikan, mengkampanyekan, dan bersama-sama juga dengan beberapa pejabat publik lain yang ternyata ada beberapa cacat dan kelemahan. Sekarang pertanyaan kita, apa tanggung jawab para pejabat publik itu? Karena bagaimanapun ini implikasi langsungnya adalah pada kesehatan masyarakat. Ya, bukan hanya bicara soal apakah kemudian para perusahaan yang memproduksi obat-obat tertentu itu mendapatkan keuntungan dari hubungan dekat mereka kepada beberapa pejabat tertentu yang sayangnya ya mereka itu bukanlah otoritas yang langsung menangani sektor kesehatannya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi isu besar ya Mas, Mas Ir ya. Saya kira itu yang perlu dipahami ya dalam konteks apa yang kita sampaikan kepada publik. Melihat tanggapan sejumlah pejabat negara kepada ICW, kemudian apa yang akan ICW ambil langkah ke depannya terkait dengan temuan ini, kemudian ada respon juga langsung dari beberapa pejabat negara begitu? Ya, saya kira kalau respon itu wajar ya, dan respon itu bisa berbentuk apapun, termasuk misalnya Pak Muldoko kemarin kan akan melaporkan ICW. Jadi saya kira kan itu adalah hal yang memang juga sudah kita prediksi ya, apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan kepada publik, terutama ketika menyinggung ya salah satu pejabat, pasti akan ada reaksi, dan reaksi itu macam-macam. Termasuk misalnya implikasinya ke pelaporan atau pengaduan kepada penegak hukum gitu ya. Tapi sekali lagi ya, yang kita mau diskusikan, yang mau kita angkat diskursnya itu bukan relasi antara ICW dengan Pak Muldoko-nya. Tapi bagaimana persoalan ya yang kita hadapi hari ini, di mana para pejabat publik ya dari manapun mereka, meskipun tidak otoritatif, ya untuk misalnya menyampaikan satu katakanlah solusi dalam menangani secara medis COVID-19 ini, mereka bisa tampil gitu ya.
Termasuk kalau kita lihat faktanya Pak Muldoko bahkan membagi-bagikan ivermectin langsung kepada masyarakat. Padahal kalau BPOM kemarin justru mau mendistribusikan harus lewat resep dokter, tidak bisa langsung seperti itu. Jadi dari aspek governance itulah yang penting untuk diletakkan kembali. Dan ini apa yang harus dilakukan? Ya saya kira Pak Jokowi sebagai leadership nasional harus menertibkan para pejabat publiknya supaya tidak berkomunikasi langsung dengan misalnya para pengusaha obat, katakanlah seperti itu. Karena memang tidak dalam kerangka tanggung jawabnya. Terima kasih Bung Adnan. Saya ke Pak Melki dulu. Pak Melki melihat apa yang sedikit tadi disampaikan oleh Bung Adnan, kalau kita lihat secara garis besar saja begitu ya, ini ada apa ya, tidak selaras antara pemerintah dan lembaga di bawah pemerintah juga. Ada BPOM di sana, kemudian ada beberapa pejabat negara yang kalau tadi disebut Bung Adnan ini membagikan ivermectin, kemudian juga sebelumnya kita tahu juga ya ada mempromosikan ivermectin ini, walaupun memang sebagai obat untuk terapi COVID-19. Tanggapan Anda terhadap hal ini? Ya, pertama yang harus kita pikirkan adalah keselamatan rakyat hari ini ya. Obat COVID itu juga kalau kita lihat kan mengalami juga perkembangan. Ada yang sudah masuk kategori obat COVID, hari ini dikeluarkan, masuklah obat baru. Dalam konteks itu sebenarnya kita jangan pernah menghalangi hak rakyat untuk hidup sehat dan mendapatkan akses terhadap obat-obatan yang berpotensi untuk membantu penyembuhan COVID-19. Dalam konteks inilah sebenarnya ivermectin itu hadir karena belum pun diteliti oleh Badan POM, tapi sudah banyak orang memberikan kesaksian bahwa ivermectin ini mampu untuk membantu penanganan COVID-19. Paling tidak dia menghambat replikasi virus, jadi menghambat pertambahan ataupun bertambahnya virus, dan juga dia dianggap berpotensi untuk menghasilkan antiinflamasi ketika terjadi badai sitokin di tubuh pasien COVID-19. Pak Melki, maaf sekali Pak Melki, tapi sampai sejauh ini memang kalau ivermectin sendiri agak rancu kalau dibilang obat COVID-19 karena di BPOM juga ini izinnya masih untuk diuji klinis, itu pun kalau sudah beres nanti bisanya menjadi obat terapi COVID-19 begitu, bukan obat COVID. Betul begitu ya? Jadi begini. Kenapa saya bilang kita harus berangkat dari urusan masyarakat? Karena berbagai obat yang digunakan itu tidak ada yang dianggap serta-merta sebagai obat COVID-19. Karena memang belum ada begitu ya? Ya belum ada. Kalau ada obat COVID-19 kan sudah selesai nih pandemi ini. Ya. Nah jadi karena semuanya itu tidak langsung pada virus itu sendiri yang menyelesaikan virus, makanya semua jenis obat itu adalah membantu untuk menghambat atau paling tidak mengurangi dampak dari virus ini sehingga bisa mengurangi beban pasien. Tapi begini yang saya mau katakan ya, Badan POM itu juga adalah lembaga negara. Jadi tugasnya dia memang sudah diatur dalam keputusan ataupun peraturan presiden. Nah, dalam urusan itu memang Badan POM punya kewenangan. Tapi juga tetap ada kewenangan masyarakat untuk juga mendapatkan obat yang dia inginkan. Dalam konteks ini sebenarnya harus ada titik kompromi. Dan sudah ada komprominya bahwa obat ini bisa dipakai dengan resep dokter. Jadi selama Badan POM masih menguji ivermectin ini dalam uji klinis, bagi pasien yang ingin menggunakan ivermectin dan disetujui dan mendapatkan resep oleh dokter, itu boleh dipakai. Sampai situ dulu. Pak Melki sampai di situ dulu. Bahwa memang menyangkut tadi dari ICW tadi itu urusan lain. Ya. Tapi bahwa memang penggunaannya tadi Anda garis bawahi juga ya, ini harus dengan resep dokter begitu ya? Iya. Saya mau ke Prof. Zubair dulu karena informasinya ini Prof. Zubair memang di tengah kesibukannya waktunya terbatas sekali. Prof, terima kasih ya pagi ini sudah mau di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya mau langsung bertanya juga ini, mungkin Prof bisa menanggapi terkait dengan ivermectin ini unik sekali. Kenapa kemudian jadi agak panjang pembahasannya? Sebenarnya BPOM sudah tegas juga ya Prof ya, melihat bahwa ivermectin ini harus diresepi oleh dokter. Kemudian penggunaannya ini juga bukan sebagai obat COVID-19 tapi sebagai obat yang mungkin bisa nantinya menjadi terapi COVID-19. Sejauh ini perkembangan yang Anda tahu tentang ivermectin sendiri seperti apa Prof? Ya,
ivermectin kalau kita melihatnya dari bukti-bukti ilmiah dan dari berbagai badan yang serupa dengan BPOM. Jadi misalnya kalau di Amerika itu FDA bilang against, pokoknya jangan dipakai. Ya. FDA Amerika, BPOM-nya Amerika. Kemudian kalau di Eropa sama EMA, European Medicine Agency juga sama, jangan dipakai untuk pengobatan. WHO juga bilang begitu. Namun ada juga beberapa penelitian yang mendukung mungkin sekali ada gunanya. Jadi untuk kontroversi seperti ini, maka kalau untuk Indonesia jelas sekali harus berdasarkan bukti ilmiah. Saat ini bukti ilmiah yang dianggap bagus oleh BPOM belum ada, sehingga sekarang lagi dilakukan uji klinik. Dan tolong diingat sekali lagi bahwa BPOM itu adalah lembaga negara yang bekerja berdasarkan pasal 2 Peraturan Presiden tahun 2017. Jadi memang kalau BPOM bilang bahwa ivermectin itu saat ini tidak bisa dipromosikan sebagai obat COVID, ya para dokter dan kita semua ya harus mengikuti aturan yang ada di bawah lembaga negara tersebut. Jadi bukti saat ini tidak cukup untuk bilang bahwa ivermectin obat COVID-19. Sedikit lagi. Namun sebetulnya apa belum ada obat untuk COVID? Ada, jadi obat-obat yang berbukti ilmiah yang menolong mengurangi kematian dan sehingga angka kematian di Indonesia itu termasuk rendah. Di Jakarta kurang dari 2% angka kematian. Itu ada macam-macam. Kalau begitu masuk rumah sakit ada obat yang namanya obat anti pembekuan, heparin, ada juga dexamethasone, ada juga oksigen, kemudian ada juga obat virus remdesivir, flavivinavir, dan juga obat anti namanya Actemra dan beberapa obat yang lain. Jadi memang masing-masing kondisi pasien COVID-19 itu ada beberapa obat yang berbukti ilmiah yang bisa menolong. Oke, tapi begini Prof, kalau dari Ikatan Dokter Indonesia atau Prof Zubair sebagai Ketua Satgas COVID-19 dari IDI begitu ya, kalau dari perspektif awam atau rakyat, ini yang BPOM misalkan memang menekankan untuk tunggu dulu begitu, karena obat ini masih diuji coba secara klinis. Tapi memang ada juga sebagian pejabat negara yang secara terang-terangan ya mempromosikan ivermectin itu sendiri. Perspektif IDI dong Prof, kita sebagai masyarakat harus seperti apa sih menanggapinya gitu, apalagi mereka-mereka yang isoman yang memungkinkan untuk beli obat ini secara online misalkan. Oh iya, tidak boleh karena kan sudah aturannya. Jadi pertama karena bukti ilmiah dilakukan, sekarang uji klinik itu tunggu dulu aja uji klinik yang dikerjakan oleh pemerintah. Kalau nanti uji kliniknya bagus, kemudian perlu diterbitkan di majalah internasional, kemudian dikaji dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain. Biasanya kemudian BPOM akan menentukan, oh ini baik, bisa diberi izin edar emergency. Oh ini tidak baik, tetap tidak dikeluarkan izin edar emergensinya. Jadi tunggulah, jadi tidak bisa dipakai sembarangan apalagi oleh umum. Kan sekarang karena kondisi pro and con seperti ini kan kemudian dikeluarkan expanded access. Tapi expanded access itu sangat terbatas banget kondisinya, prasyaratnya khusus. Oke, berarti Anda menekankan penggunaannya tentu menunggu BPOM. Pun promosinya, tadi Anda juga mendengar di berita sebelumnya ada beberapa pejabat negara yang memang secara terang-terangan begitu mempromosikan. Anda melihat hal ini sebenarnya patut dilakukan atau justru kontraproduktif untuk penanganan COVID-19 dari perspektif kesehatan sejauh ini, Prof? Ya, mohon masing-masing membahas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau bukan bidang kedokteran kemudian mau mengambil, kan sekali lagi BPOM itu badan resmi pemerintah. Jadi mohon tidak mempromosikan, dan jelas sekali BPOM sudah mengeluarkan pengumuman press release bahwa tidak boleh mempromosikan ivermectin sebagai obat COVID-19.
Oke, lakukanlah sesuai dengan koridor-koridornya tadi ya. Prof, terakhir mungkin perspektif dari Prof Zubair juga dari ID, pengawasannya dari lembaga-lembaga negara ini harus sejauh apa terhadap ivermectin ini? Terkait juga dengan yang di sosial media, Prof. Iya, karena itu memang edukasi masyarakat itu penting. Jadi di era pandemi khusus penyakit satu ini memang dinamikanya luar biasa dan tidak ada di awal-awal dulu tidak ada pemerintah yang siap, tidak ada dokter yang siap, tidak ada sistem yang siap mengatasinya. Sehingga bermacam-macam kita pernah berpengalaman dulu, kloroquine dianggap berguna, ternyata tidak, malah membahayakan jantung. Sehingga tidak boleh dipakai lagi. Nah, hal-hal seperti itu memang harus disikapi dengan baik dan karena masyarakat itu banyak segmen yang pertanyaannya macam-macam, ada yang lebih percaya lihat TV, ada yang menggunakan media sosial, maka edukasi oleh media dalam hal ini dari TV, dari media cetak, dari media sosial itu penting banget untuk memberikan informasi yang baik dan benar dan aturan apa yang berlaku sekarang ini. Oke, baik. Prof, mungkin satu lagi sebelum Prof berpisah dengan kami yang akan melanjutkan perbincangannya di segmen berikutnya. Prof, catatan kritis Profesor terhadap apa yang menjadi pro kontra terkait ivermectin sejauh ini, apa yang benar-benar harus diperhatikan baik oleh masyarakat dan juga pejabat. Jangan sampai ini digunakan sekarang, kemudian kita menyesal belakangan begitu. Begini, ivermectin di banyak negara, di WHO, tidak boleh diberikan untuk pengobatan. Ada beberapa penelitian yang mendukung bahwa mungkin ada gunanya. Nah, kemungkinan ini sekarang ini lagi diteliti juga di Indonesia, kemungkinan keberhasilannya. Selama hasil penelitian di Indonesia ini belum ada bukti ilmiahnya, ya tunda dulu, jangan memakai ivermectin untuk pengobatan. Kemudian kami dokter itu selalu bekerja berdasarkan guideline yang dikeluarkan oleh perhimpunan-perhimpunan profesi, oleh perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis paru, spesialis anestesi, dan yang lain yang terkait dengan COVID-19 ini. Jadi mohon para dokter mengikuti petunjuk dari perhimpunan profesi, dari Ikatan Dokter Indonesia, yang di bawah Dokter Indonesia. Jadi yang paling penting untuk semua obat itu safety dulu, aman dulu, kemudian baru efficacy. Nah, ini mengenai safety dan efficacy ini dari ivermectin, pendapat saya belum terbukti. Belum terbukti aman untuk pengobatan COVID-19, belum terbukti bermanfaat. Jadi tunggu dulu, kita lihat dulu hasil penelitian, kemudian nanti kita bahas ulang. Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini. Jangan kemana-mana, saudara, kita masih akan lanjutkan dialognya bersama dengan Pak Melki Lakalni dan juga Bung Adnan Topanusodo seusai jeda berikut. Saya ke Pak Melki, izin Pak Melki, terakhir koordinasi dengan pemerintah seperti apa terkait izin, kemudian juga distribusi. Kalau waktu itu kita sempat berbincang mengenai oksigen, tapi kalau secara keseluruhan penunjang-penunjang kesehatan lainnya, mungkin ivermectin salah satunya. Seperti apa koordinasi terakhirnya, Pak Melki? Ya, kalau rapat kami terakhir sih pemerintah memastikan bahwa kesiapan pemerintah dalam hal penanganan COVID untuk penyediaan obat, oksigen dan seterusnya itu tetap jalan, termasuk ivermectin. Jadi intinya pemerintah menyampaikan bahwa kesiapan pemerintah untuk memastikan stok obat, baik itu dari industrinya dikatakan aman, distribusinya oke, sampai pada di tingkat retail di toko-toko, di apotek-apotek obat-obat tersebut tersedia. Nah, tapi kembali ke ivermectin tadi misalnya, menurut saya sih memang di antara para dokter juga penjelasannya kan berbeda-beda ya. Jadi kalau kita lihat dokter paru tertentu justru mengatakan bahwa ivermectin ini efektif justru dipakai di India kemarin. Jadi mereka juga merujuk pada hasil penelitian dari Jepang misalnya atau dari India kemarin itu sampai 70% terbantu karena dibantu oleh ivermectin ini. Dan menurut saya begini ya, dalam kondisi seperti ini
sejauh ada potensi obat dari obat apa saja dibandingkan dampaknya itu, sebelum menunggu hasil uji klinis, sebaiknya dipakai. Oke, itu tadi pendapat Anda ya, karena memang melihat juga apa yang terjadi di India, kemudian juga tadi sebenarnya Profesor Zubair ini mengungkapkan ya bahwa jurnal-jurnal internasionalnya juga melihat ada kemungkinan untuk efektif menangani COVID-19. Tapi begini, Pak, kalau di dalam negeri kemarin ada perusahaan yang juga ditegur oleh BPOM karena produksinya ini tidak sesuai dengan beberapa syarat yang dituangkan begitu oleh BPOM. Pendapat Anda terkait hal ini? Ya, kalau yang ditegur itu perusahaan, kan tinggal perusahaannya yang diproses. Jangan obatnya dilarang. Jadi menurut saya gini loh, kita coba meletakkan masalah ini kamar demi kamar ya. Oke. Kalau kamarnya itu ada pada perusahaan, perusahaannya yang ditegur. Tapi obatnya jangan dihalangi. Karena begini, saya ini dulu juga tidak terlalu menaruh perhatian pada ivermectin. Tapi di Komisi 9, itu ada pimpinan Komisi 9 yang makan ivermectin ini, dan dia mengatakan bahwa itu untuk pencegahan pun juga bisa. Ada anggota Komisi 9 juga yang makan ivermectin, keluarga juga demikian. Dan mereka berhasil tuh mencegah, atau ada yang kena tuh dimakan, itu ternyata efektif. Nah, saya nggak usah jauh-jauh deh, saya bicara Komisi 9. Komisi 9 ini kami yang menangani soal kesehatan, itu teman-teman yang kasih kesaksian bahwa itu bisa gitu. Dan keluarganya juga demikian, ketika kena disuruh pakai ivermectin terbukti. Jadi maksud saya beginilah, kalau anak yang semacam ini sudah terbukti, dan sudah betul-betul memang membantu orang, harganya pun juga murah, dan juga efek sampingnya pun juga relatif juga tidak begitu berat. Yang ngapain lagi kita pakai memperdebatkan penggunaan obat ini? Apalagi ini juga direkomendasikan oleh sebagian dokter paru di Indonesia. Dokter Budi itu ahli dari Rumah Sakit Persahabatan, juga dari Persatuan Dokter Paru Indonesia merekomendasikan untuk dipakai. Jadi menurut saya dalam kondisi semacam ini, kita harus memberikan rakyat kita ini berbagai potensi obat yang bisa dipakai, apalagi harganya murah gitu. Soal ada persoalan-persoalan kayak tadi, itu diberesin dengan urusan lain lah, jangan menghambat penggunaan ivermectin gitu. Oke, baik, Pak Melki. Saya ke Bung Adnan. Bung Adnan, dari apa yang ditemukan ICW, kalau kita baca-baca juga PT Arsen sempat menyatakan ya bahwa ada dugaan beberapa pihak begitu yang memang menggiring opini untuk terkait dengan penggunaan ivermectin ini agar didorong begitu. Nah, kalau Anda melihatnya sejauh ini atau sedalam ini, sejauh mana sih ICW ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditemukan oleh ICW terkait dengan dugaan-dugaan ini? Iya, Mas Ir ya. Jadi sebenarnya kami ini kan melakukan pengawasan, monitoring itu juga menggunakan dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Sehingga jika ditemukan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, ya kita akan sampaikan. Termasuk sebenarnya yang sedang kita teliti adalah soal kelangkaan oksigen. Karena bagaimanapun ini yang menyebabkan berbagai kematian itu terjadi kan, bahkan terjadi di rumah sakit. Gitu. Nah jadi saya kira kalau fungsi-fungsi pengawasan masyarakat itu terus bisa dilakukan, meskipun dalam situasi pandemi sehingga kita juga terbatas mobilitasnya, ya kita ada di tingkat itu saja ya perdebatannya. Bahwa kemudian nanti ada bantahan, ada pihak lain yang punya versi yang berbeda, saya kira disitulah kita uji bersama. Kira-kira mana bukti-bukti yang paling kuat untuk menunjukkan bahwa kesimpulan-kesimpulan yang kami ambil itu memang tidak kredibel, itu tepat atau apa gitu. Jadi saya kira di situ. Nah oleh karena itu meskipun misalnya kisru ini terus berlanjut, kemudian ada juga niat untuk melaporkan ICW, tapi kami tetap akan terus melanjutkan ya fungsi-fungsi pengawasan ini, karena bagaimanapun ini juga penting buat kepentingan masyarakat gitu ya. Meskipun tadi Pak Melki melihatnya dari angle yang berbeda ya. Tapi kami kan punya angle dari sisi tata kelola, yang mana memang setiap pejabat publik harus mengikuti koridor yang sudah ditentukan. Bung Adnan. Jangan sampai keluar dan lain-lain. Ya. Secara singkat, Anda melihat ada potensi
cari untung dari sejumlah pihak dalam hal ini pejabat negara begitu? Yang pasti endorsement pejabat publik itu secara langsung menguntungkan produsen obatnya gitu ya. Jadi kami belum menemukan data juga gitu apakah misalnya ada keuntungan finansial yang diterima oleh pejabat publik yang mengendorse, akan tetapi ada relasi yang kita temukan itu berhubungan. Nah, itu yang membuat ya parameter-parameter medis yang harusnya dipakai ya untuk menggunakan jenis produk atau obat tertentu itu kemudian di bypass gitu ya. Nah, ini kan yang kita ingin sebenarnya luruskan bahwa masing-masing pejabat publik itu ada koridornya, ada tanggung jawabnya masing-masing, dan jangan juga sampai overlap, apalagi ini bicara soal juga nyawa banyak orang gitu yang sedang kita pertaruhkan. Oke, Pak Melki, jangan sampai overlap antar dalam ranah pejabat pemerintahan terkait dengan ivermectin, kemudian penunjang kesehatan lainnya. Ini memang produksi obat di dalam negeri ini kan pasti meningkat karena juga adanya permintaan yang meningkat gitu. Anda punya pesan tersendiri terhadap para produsen obat ini di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Pak Melki? Ya, yang pertama saya tetap memberikan apresiasi positif dengan teman-teman ICW. Memang tugas ICW semacam ini, memastikan bahwa tata kelolanya berjalan baik dan bagi yang kira-kira berpotensi diingatkan. Tapi saya juga minta teman-teman ICW juga, kalau memang ini mau dilakukan secara utuh, dicek kembali juga di Badan POM-nya itu. Kenapa vaksin ini masuk, ini enggak, kenapa ini ditahan, ini lolos. Itu juga di Badan POM itu otoritasnya besar, potensi penyalahgunaan kewenangan juga besar di Badan POM. Jadi dicek dari situ mungkin Pak Karnan. Karena proses pertama obat masuk, vaksin masuk itu melalui Badan POM. Dan sudah banyak selama ini informasi yang berkembang tentang kenapa obat ini boleh, ini nggak boleh, kenapa vaksin ini boleh, ini nggak boleh itu. Terkait kewenangan Badan POM itu juga berpotensi ada penyalahgunaan. Jadi saya usul Mas Ahsan juga fokuskan perhatian kepada orang per orang di Badan POM yang memegang otoritas besar dan berpotensi juga menyalahgunakan kewenangan didik. Jadi biar utuh nih. Dan DPR diawasi, Badan POM diawasi, Kemenkes diawasi, semua perangkat yang juga menyalahkan diawasi. Jadi biar ICW juga dianggap menjadi bagian dari yang membangun tata kelola yang baik. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan dari Mas Lendra tadi, ya. Menurut saya begini, ini pasti dalam suasana pandemi COVID semacam ini, itu pasti ada banyak hal yang pasti berubah dalam tata kelola kita mengurus pelayanan kesehatan khususnya obat. Kenapa berubah? Karena kita ini bukan situasi normal ini, masih tunggu dulu ini semua beres. Jadi sejauh ada evidence base di lapangan bahwa itu berhasil, itu baik, ada pengalaman negara lain, ada juga berbagai jurnal yang diberikan, ada juga orang yang sudah memberikan testimoni dan itu bukan orang-orang yang biasa ya. Sekali lagi di Komisi 9 itu yang kasih testimoni ini orang-orang yang punya ilmu cukup, sekolah luar negeri, berpengalaman. Jadi tambah lagi dokter-dokter paru juga memberikan rekomendasi. Dan dalam dunia bisnis apapun, termasuk bisnis obat itu, ada yang mengendorse itu biasa. Ya kalau dia sembuh, dia mengatakan itu bagus kan oke dong. Kalau kita ingat dulu ya, punya Pak Terawan ya, DSA itu ya. Dulu kan juga ditentang orang kan. Ditentang juga sama teman-teman profesi yang sama-sama dengan Pak Terawan kan. Setelah dia jalan terus kemudian berhasil, DSA itu dipakai oleh puluhan ribu orang dan menyembuhkan banyak orang. Jadi maksudnya di bisnis apapun itu biasa. Jadi maksud saya dalam konteks ini, teman-teman ICW juga berikanlah proporsional pengawasan. Kalau memang pejabat negara yang diawasi, awasi juga Badan POM. Oknum-oknum yang mempunyai otoritas membuat obat ini lolos, tidak lolos, vaksin lolos, tidak lolos, itu juga berpotensi juga harus diawasi. Menurut saya, Mas. Jadi jangan mengawasi cuma segmen-segmen tertentu, karena semuanya punya peluang untuk bermain dalam persoalan semacam ini. Oke. Sebelum saya ke Bung Adnan untuk closing statement, nanti saya minta sedikit ke Pak Melki, bagaimana komitmen Anda untuk mengawasi terkait hal ini, terkait dengan adanya potensi-potensi yang dapat kemudian jadi kontraproduktif begitu ya, menangani pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan dan lebih menguntungkan ke ekonominya begitu, Pak Melki. Ya pertama begini, ini kita situasi perang ya, bukan situasi normal. Jadi kalau situasi perang itu, sejauh bahwa kita melihat ada peluang atau potensi dari apa saja, itu bisa kita pakai. Saya ini, Mas ya, saya ini setiap hari itu pakai obat ataupun ramuan tradisional. Tiap hari. Sejauh saya dengar di lapangan itu berhasil, saya pakai.
Jadi ada yang dari Papua, ada yang dari sini, dan saya minum tiap hari. Dan itu membuat saya merasa yakin tubuh saya ini punya imunitas bagus, jamin saya melakukan olahraga atau berpergian. Jadi menurut saya begini, dalam situasi semacam ini, Mas, kita harus memberikan ruang besar kepada berbagai potensi yang ada di tanah air, khususnya yang tradisional ini, itu juga tampil. Termasuk juga apa saja yang kita lihat dari luar negeri juga itu berpotensi kita dorong. Dan yang pasti gini ya, ivermectin ini juga sudah 30 tahun kita pakai, tidak membuat orang mati itu karena minum ivermectin. 30 tahun kita pakai. Tapi dengan resep dokter ya Pak Melki, catatannya. Ya, sekarang ini dia bergeser karena ada ternyata penemuan bahwa dia bisa dipakai untuk tadi saya bilang itu, untuk pertama menghambat replikasi virus. Yang kedua, dia bisa membantu untuk antiinflamasi. Jadi kalau kena COVID itu, ketika dia dihajar dengan si virus ini, ada nanti kita punya antibodi itu akan melawan si virus ini dan membuat namanya badai sitokin. Nah, dia juga punya kemampuan untuk sampai ke sana itu, untuk bisa mencegah badai sitokin. Baik, tapi tentu ini sudah cukup banyak hal yang bagus. Kalau soal lain tadi, soal tata kelola tadi, tinggal itu urusan ICW dan aparat hukum. Nanti itu memastikan itu tidak terjadi lah. Ya, tentunya kita harapkan begitu. Bung Adnan, tadi Pak Melki sempat juga bertanya kalau ke BPOM seperti apa. Mungkin sekalian pesan yang akan Anda tekankan, ICW tekankan dalam hal ini, dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, apa yang dikhawatirkan dan pesan bagi pemerintah mungkin? Ya, saya kira ada gambar besar ya yang kita bisa lihat bahwa masalah pandemi ini membuat tata kelola soal anggaran, kebijakan itu menjadi tidak terlalu prioritas karena memang yang diprioritaskan adalah soal respon cepat. Akan tetapi kita juga melihat bahwa transparansi ya yang harus dipertahankan oleh pemerintah dalam penggunaan anggaran misalnya dan kekuasaan dan kewenangan itu tetap harus ada dalam koridornya. Karena bagaimanapun situasi seperti ini juga akan bisa men-trigger ya adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan secara finansial, dan ini yang saya kira harus diletakkan ya di dalam konteks pengawasan kami. Tadi catatan dari Pak Melki bahwa di BPOM juga ada potensi soal kewenangan yang bisa disalahgunakan, itu tentu juga akan menjadi catatan di kami gitu ya, karena kami juga berkoordinasi dengan teman-teman jurnalis, teman-teman ahli kesehatan ya, yang ini akan membuat kami juga punya background yang juga cukup memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan selanjutnya. Baik, kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, di dunia ini bahkan tentunya membutuhkan penanganan yang juga luar biasa. Tapi dalam keluar biasaannya itu kita juga harus tentunya seperti yang apa Bung Adnan katakan ya, dalam koridor masing-masing yang jangan sampai ini kontraproduktif dan menyebabkan sesuatu yang nantinya lebih tidak kita inginkan. Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, kemudian Bung Adnan Topanusodo, peneliti Indonesia Corruption Watch, terima kasih pagi ini sudah mau bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Salam sehat selalu.